Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat, penuh dengan rahmat, masih tetap dalam hidayah keislaman. Kita bertemu dalam event yang biasa kita laksanakan, yaitu Lingkar Pakar. Salam dan salam kita hadiahkan ke baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Saudara-saudara hadirin sekalian, pada pagi hari ini ada hal yang sangat luar biasa yang mungkin akan kita bahas, sesuatu yang dianya selalu dekat bahkan tidak terpisahkan daripada kita. Begitu ya. Jadi sesuatu yang hidup dalam ruang dan waktu, maka yang paling penting menjadi pertanyaan pokok kita adalah bagaimana kita memanajemennya, kan itu. Kemampuan dalam memanajemen harus include dalam sebuah skill untuk menjalani kehidupan, karena mau tidak mau kita harus melalui waktu tersebut. Pagi hari ini kita bersama narasumber kita yang luar biasa, Pak Tony ya. Pak Tony, apa kabar? Sehat? Alhamdulillah sehat ya. Jadi saudara-saudara, hari ini kita akan membahas tentang manajemen waktu sebagai alarm kehidupan. Karena kita tahu bahwasanya kita hidup punya tujuan, maka untuk selalu mengingatkan itu kita perlu memanajemennya. Maka hari ini itu yang akan kita bahas. Nanti tetap setelah penyampaian ya, kita akan masuk dalam sesi diskusi. Jadi saudara-saudara silahkan untuk bertanya ya, apapun yang menjadi sebuah pertanyaan dalam diri berkaitan tentang manajemen waktu sebagai alarm kehidupan. Kita mulai kegiatan kita dengan melafazkan al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Mari kita simak bersama paparan dari narasumber kita yang luar biasa, Bapak Tony Nasution MPD. Beliau adalah seorang dosen di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara ya, yang saya kenal sudah melanglang buana ya, jadi tidak hanya Sumatera Utara, beliau alumni dari Magister Pendidikan ya, Universitas Negeri Padang ya, jadi sudah lintas provinsi ya. Belum lagi pengalaman-pengalaman organisasi, pernah menjabat sebagai ketua di Himpunan Mahasiswa Islam di Komisariat Fakultas Tarbiyah dulunya, masa-masa mudanya sekarang walaupun masih muda. Jadi artinya mungkin pengalaman-pengalaman yang sudah dilalui selama mahasiswa hingga menjadi dosen pada hari ini akan di-share sama kita ya, bagaimana memanajemen waktu itu. Semua pengen sukses tentunya, pasti ya. Maka untuk mencapai kesuksesan itu, walaupun nanti konsep kesuksesan setiap orang pasti tidak sama ya, maka kita akan kaji hari ini karena lintas kesuksesan itu melalui waktu. Oke, kita sambut ya, ini narasumber kita Bapak Tony Nasution MPD. Kita persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Yang kami hormati tataran pengurus Yayasan Insan Cipta Medan serta sponsor Dewan Pimpinan Al-Ittihadiyah Provinsi Sumatera Utara, dan yang kami banggakan seluruh audiens, pemirsa dan peserta yang hadir di tempat yang mulia ini. Izinkan saya untuk menyampaikan materi diskusi kita hari ini yang berhubungan dengan manajemen waktu sebagai alarm kehidupan bagi kita. Yang pertama, saudara-saudara semuanya, saya terpintas mengajak kita bahwa memang persoalan manajemen ini hadir dalam kehidupan kita. Persoalan waktu kita lalui dalam kehidupan kita juga. Sehingga memang banyak hal yang harus kita manajemen, banyak hal yang harus kita perhatikan. Berbicara manajemen itu di dalamnya ada sebuah perencanaan, kemudian ada sebuah aktivitas atau untuk melakukan, kemudian di dalamnya ada
evaluasi, ada yang namanya sebuah kontrol. Ini yang mau kita manajemen dalam kehidupan kita. Saya berlandaskan Quran surah Al-Asr ayat 1 sampai 3. Mungkin ini sangat akrab dengan kita semuanya. Yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Pernah sering kita dengar ya? Surah Al-Asr ini. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Berbicara waktu ini, Al-Quran menginstruksikan kita untuk memperhatikan waktu kita ini. Masa itu adalah waktu dalam sebuah Al-Quran. Wal asr itu demi masa. Waktu ini harus kita perhatikan dalam kehidupan kita ini. Hari ini kita masih muda. Kita berprofesi, ada yang menjadi anak dari orang tua kita, ada yang menjadi pemuda dan mahasiswa, ada yang berprofesi sama seperti kami, pendidik, guru atau dosen. Kemudian ada yang berprofesi sebagai masyarakat, begitu. Kadang pada porsi kita ini kita lalai gitu, sering mengabaikan waktu kita ini gitu. Dalam Al-Quran ini dijelaskan, sesungguhnya kita ini adalah orang-orang yang merugi pada dasarnya. Baik dia tadi kita sebagai pemuda, sebagai mahasiswa, sebagai anak dari orang tua kita, sebagai masyarakat, kita ini merugi. Kecuali katanya, illal ladzina amanu katanya, kecuali orang yang beriman, wa amilus solihat, dan yang melakukan amal-amal soleh. Dan kita saling mengingatkan, wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Inilah tugas yang mau kita manajemen itu. Kapan kita kira-kira posisi kita berada pada posisi yang beriman ini? Dalam beberapa riwayat dan tafsir, bahwa kalau berbicara iman ini kadang bertambah, kadang berkurang, kan begitu. Bisa jadi kalau iman kita sedang bertambah-tambahnya, kita nggak mikir-mikir kadang berbuat kebaikan, melakukan ibadah, sholat 5 waktu, nggak pernah absen, sholat sunnahnya ditertibkan, bersedekah, infak segala macam, bahkan menolong, mengingatkan sesama. Kadang kalau lagi iman kita sedang bertambahnya, kadang kalau berkurang, jangankan bahkan kehidupan, Tuhan kita pun lupa kita, ya kan? Sholat 5 waktu contohnya, kadang ya sholat itu masih biasa aja, mau tinggal biasa aja, mau kita lakukan biasa aja gitu. Itu berarti kita belum mampu memanajemen waktu kita itu. Keimanan kita ini belum mampu kita manajemen, sehingga kita tindak lanjuti dengan melakukan amal kebaikan, ya kan? Amal kebaikan, kemudian saling mengingatkan untuk berbuat baik, saling mengingatkan untuk sabar. Kehidupan kita ini kan untuk itu dia, untuk ibadah, keimanan, perbuatan kebaik dan buruknya, kemudian kesabaran. Topik yang lalu sudah dibahas, sholat dan sabar gitu. Sebenarnya kalau saudara-saudara menyaksikan topik yang lalu pada lingkar pakar, ini salah satu tindak lanjut topik itu. Bagaimana kita memanajemen waktu di saat kita memang lagi memuncaknya keimanan kita, saat lemahnya keimanan kita. Bagaimana kita memanajemen waktu agar kita tetap melakukan amal kebaikan, agar kita tetap berperan untuk menasihati teman-teman kita, saling mengingatkan. Kadang hari ini kita masih berpikir, apa sih gunanya bagi saya mengingatkan, menasihati teman saya gitu. Saya juga dengan Anda begitu. Apa sih untungnya bagi saya? Anda mau jadi sampah, mau sukses, mau jadi hebat, mau orang berhasil, nggak ada manfaatnya sama saya kan? Manfaatnya tetap bagi Anda gitu. Tapi bukan itu yang mau kita lihat. Itu dia substansi manajemen yang kita maksud tadi itu. Jadi jangan terlalu pragmatis kehidupan kita. Kita harus mendapatkan sesuatu baru kita memberikan sesuatu. Begitu dia, ya. Dari dasar surah Al-Asr tadi itu, kalau kita menyadari bahwa waktu itu sangat berharga bagi kita, kalau kita menyadari bahwa memang dalam kehidupan ini kita tidak bisa mengulang waktu itu, maka kita harus memanajemennya dengan baik, dengan melakukan manajemen itu tadi, ya, melalui perencanaan, melakukan aktivitasnya, kemudian melakukan kontrol,
atau pengarahan dan melakukan evaluasi. Dalam kehidupan kita juga bahkan sering hari ini kita abaikan, ada sebuah riwayat hadis yang sangat akrab dan sering kita dengarkan, manfaatkanlah 5 waktu atau 5 perkara sebelum datang 5 masa atau 5 perkara yang lainnya. Tadi kan kita berbicara tentang masa ya, demi masa, bahwa kita ini adalah orang yang sangat merugi kalau tidak beriman, tidak melakukan amal soleh, tidak saling menasihati untuk kebaikan, untuk bersabar. Kita akan merugi kalau kita tidak memanfaatkan waktu itu. Itu perintah Al-Quran loh, bukan perintah saya gitu. Jadi bukan harus dikatakan oleh orang nomor 1 di Indonesia ini, Presiden Joko Widodo, lakukan kebaikan, berimanlah, sholat 5 waktu, saling menasihatilah, saling mengingatkanlah untuk sabar. Bukan harus itu. Ini perintah Al-Quran gitu. Jadi kalau kita orang yang beriman, orang yang mengakui adanya Islam, mengakui ajaran agama kita ini, kita harus mengikuti perintah ini kan begitu. Dikuatkan dengan hadis yang ini tadi, memanfaatkan 5 waktu sebelum 5 waktu yang lainnya. Ada 5 perkara yang harus kita ingat sebelum 5 perkara yang berikutnya kan begitu. Apa itu yang pertama? Ingatlah waktu mudamu sebelum datang waktu tuamu. Kita hari ini masih muda. Apakah kita sudah memanajemen waktu kita dengan baik? Kita hari ini anak dari orang tua kita. Apakah kita sudah melakukan bakti orang tua yang sebaik-baiknya? Kan begitu. Kita masih muda sebagai mahasiswa, sebagai pemuda, dan sebagai salah satu bagian dari masyarakat. Apakah kita sudah memanajemen waktu kita dengan baik? Sehingga masa muda itu nggak akan bisa kembali lagi. Sama halnya dengan saya pengen jadi mahasiswa semester 2 lagi, nggak bisa lagi, karena saya sudah melalui itu gitu. Kalau saya pun mau masuk S1 di UIN, nggak bisa lagi, nggak menerima lagi, karena batasnya cuma 2 tahun terakhir, tahun 2022 gitu, nggak bisa lagi. Itulah dia masa itu. Sehingga hari ini kita harus kembali mengintrospeksi diri kita. Bahasa gaulnya kita ngaca kembali masa muda kita ini. Di usia kita hari ini 19, ada yang 20 tahun, kita sudah buat apa sih gitu. Kita sudah melakukan apa selama muda kita ini kan begitu. Baik dia kepada lingkungan kita, baik dia kepada keluarga kita, baik dia kepada agama kita, bahkan bangsa dan negara ini. Masih banyak. Bukan hanya mementingkan diri kita kan gitu. Berbicara tentang manajemen ini, kita bukan hanya memanajemen diri kita, tapi mulai dari diri kita begitu. Nah, dari situlah kita tadi beranjak watawa sobil haq watawa sobis sobernya tadi. Yang kedua adalah waktu sehatmu sebelum datang waktu sakitmu. Kalau kita lagi sehat, kita nggak mikir-mikir mau makan apa aja, kita makan semua itu, gimbal, pukul rata semua ya kan. Ada bakso, ada mie goreng, ada mie balap, mie sedap, dan lain sebagainya. Kita makan aja itu, karena masih sehat. Ketika kita sedang sakit, kita lupa apa yang kita makan, kita lupa apa yang kita lakukan. Asupan yang ada pada jasmani kita ini, kita harus pikirkan juga. Asupan yang ada pada ruhani kita ini, kita harus juga atur juga. Bukan asal masuk, itulah dia manajemen tadi itu. Makanan, kemudian ruh, kebutuhan ruh kita, jasmani kita ini, kita harus pikirkan. Jangan asal masuk-masuk aja. Begitu juga dengan keilmuan. Jadi kalau kita hari ini beraktivitas sebagai mahasiswa, sebagai kaum intelektual, kita sudah punya filter dalam dunia akademisi. Jangan dapat suatu A, ya itulah yang sebenarnya. Tidak, kita punya pisau analisis. Mahasiswa itu dikatakan dia orang pintar, orang hebat, kaum intelektual, karena dia itu mampu menalar gitu loh. Dia itu berpikir ya sistematis gitu. Jadi mahasiswa itu diakui dari dulu sejarahnya, ya karena memiliki peran gitu, menunjukkan peran kepemudaannya, kemahasiswaannya, dengan giat belajar, dengan menunjukkan intelektualnya, kan begitu. Jadi sehingga memang di saat sehat kita ini, kita lakukanlah banyak hal gitu. Kalau hari ini tubuh kita masih lemah, kita jagalah kesehatan kita sebelum kita sakit. Jangan juga kita masukkan makanan yang tidak dibutuhkan badan kita kan gitu.
Badan kita ini kan bukan asal masuk aja gitu. Apakah yang kita makan itu mengandung protein, mengandung vitamin, atau hanya pelepas dahaga saja? Kan gitu. Fungsi mulut, organ tubuh kita ini semua kan punya fungsi masing-masing. Kalau badan kita ini, tubuh kita ini, kita masukkan batu aja pun ditampungnya aja itu. Perkara kita tidak mau makannya aja itu, ya kan. Artinya apa yang kita masukkan dalam tubuh kita ini, kita harus manajemen gitu. Apa yang kita masukkan dalam diri kita ini, secara ruh kita ini harus kita manajemen gitu. Lebih sering kemana kita? Baca buku atau baca media sosial? Kan gitu. Kalau kita hari ini beraktivitas di kaum muda, kaum intelektual atau kaum mahasiswa, kalau kita cenderung seringnya baca media sosial tapi mengabaikan Al-Quran, mengabaikan buku, bahasa kita pun akan cenderung bahasa medsos gitu loh. Tapi kalau kita akrab dengan dunia akademisi, dengan baca buku, baca Al-Quran, bahasa kita itu, kosakata kita akan cenderung akrab dengan bahasa buku, bahasa Al-Quran begitu. Itu logika berpikirnya, itu sangat sederhana, ya. Kemudian yang ketiga adalah masa kayamu sebelum datang masa miskinmu atau kefakiranmu. Kita semua kan berpikirnya hari ini, saya kan belum punya pekerjaan, Pak. Apa yang mau saya kayakan? Ya kan? Kekayaan kita ini ya kita yang punya. Kekayaan hati, kekayaan senyuman, harta kita itu, kita kan punya harta masing-masing. Ya kan? Bukan yang kita pahami selama ini, yang memiliki, yang dikatakan kaya itu ya yang punya rumah, punya mobil, punya keturunan yang banyak, bahkan punya keluarga yang banyak. Bukan itu. Ya kan? Kaya itu kita masing-masing yang memahami. Kalau kita menjudge diri kita ini orang miskin, ya miskinlah kita. Ya kan? Kita semua punya kekayaan masing-masing, kekayaan intelektual, ya kan? Kekayaan watawasobil haknya tadi, watawasobis subernya tadi. Ya. Jadi kita gunakanlah masa ini, kalau kita masih punya kekayaan, kita manfaatkanlah kekayaan kita ini. Kalau dia memang kayanya pada ranah material, nah, kita biasakanlah untuk berinfak, bersedekah, untuk berbagi, kan begitu. Kemudian kita lanjut, yang keempat adalah masa luangmu sebelum datang masa sibukmu atau masa sempitmu. Kadang masa luang kita ini banyak sekali gitu. Tapi masa luang kita ini banyak waktu, banyak masa yang kita abaikan begitu saja. Kalau kita di hadapan handphone 2 jam itu nggak terasa loh. Buka Facebook, buka Instagram, buka ini 2 jam nggak terasa. Tapi kalau kita ketika baca Al-Quran 2 jam kayaknya banyak, boros sekali sih waktunya baca Al-Quran 2 jam gitu. Iya kan? Sadar nggak sih kita di situ selama ini gitu? Ini kan masa luang kita ini harus kita manajemen dengan baik juga gitu. Baca Al-Quran itu 2 jam, lama kali. Udahlah 15 menit aja, 1 halaman aja udah. Apa banyak orang yang sudah mendahului kita, pakar pendidikan, founding father, pendiri negara kita hari ini yang sedang kita cicipi, pakar pendidikan yang hari ini kita ikuti, belajar, itu adalah orang-orang yang merintis pendidikan itu. Para pendahulu diskusi yang sering membuat diskusi sebelum kita mulai diskusi seperti ini, begitu banyak yang sudah mendahului kita. Apakah kita tidak pernah berpikir kita juga akan nyusul? Kan begitu. Usia ini kan nggak bisa kita batasi, harus 65 tahun, ya kan? Kawan kita yang SD dulu 16 tahun, 17 tahun, nggak sampai 20 tahun udah meninggal, iya kan? Bisa saja kita hari ini atau besok atau lusa itu akan datang gitu. Jadi nggak usah ragu, itu akan hadir, tapi tinggal menunggu waktunya saja. Nah, sejauh mana kita memanfaatkan waktu kita ini selama hidup ini, sehingga kita tidak menyesal nanti. Kalau dari berbagai macam riwayat kita baca, banyak orang yang sudah mendahului kita itu menyesal selama hidupnya. Ada riwayatnya kan, kalau bisa 1 hari aja dibalikkanlah masa hidup itu, kata, biar kami bisa beramal, biar bisa beribadah dan lain sebagainya. Masih banyak lagi sebenarnya hal-hal yang harus kita perhatikan, sehingga itu menjadi sebuah hal yang penting pada masa hidup kita ini, kan begitu. Jadi berdasarkan surah Al-Asr tadi, kemudian dikuatkan dengan hadis, mengingat 5 perkara ini sebelum datang yang 5 perkara, yakinlah kalau kita menyadari dan bahkan memanajemen waktu kita dengan sebaik-baik mungkin, maka kita akan menjadi manusia, jadi pemuda, pemudi yang
diharapkan dan memang menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Beberapa riwayat lain lagi bahwa sering kita dengar bahwa waktu itu adalah ada yang katanya waktu itu bagaikan pedang, ya kan? Waktu itu adalah uang, kan begitu. Sehingga memang bagaimana sih kita memanfaatkan waktu ini agar bisa menjadi nilai, kan begitu. Bagaimana kita memanajemen waktu ini, melakukan perencanaan, melakukan waktu aktivitas dengan baik, kemudian melakukan evaluasi yang baik, sehingga memang kita tidak sia-sia melakukan aktivitas itu sehari-hari, kan begitu. Artinya, selama kita muda, selama kita hari ini berada di posisi pemuda tadi, sebagai anak dari orang tua, sebagai mahasiswa dan masyarakat, apakah kita mampu istiqomah, kan begitu. Istiqomahnya aja ini. Makanya kita butuh sebenarnya teman-teman ini. Alarm kehidupan kita ini kita butuh teman. Kita kuliah ini kalau nggak ada alarm kita, bangun tidur, kadang kita banyak pikiran, banyak kesibukan, lelah badan, lelah pikiran. Bangun subuh itu kadang keterusan, lewat aja gitu, karena nggak ada alarmnya. Kadang orang yang cerdas dibuat alarmnya, dibuat di pinggir kupingnya lagi, biar bunyi, biar dengar gitu. Itulah beberapa langkah-langkah mungkin memanajemen dan memanfaatkan alarm ini. Ada yang membuat alarmnya membuat sebuah agenda, ya kan, agenda harian. Pokoknya jam segini saya harus ini, jam segini saya harus ini, hari ini saya aktivitasnya ini. Itu dia manajemen alarmnya gitu. Kadang di usia, saya belum sampai di usia 40 tahun sih gitu. Kalau saya telusuri dan tanya-tanya yang udah usia 40 sampai ke atas itu, mereka juga membutuhkan alarm loh. Alarm itu artinya dia harus butuh guru spiritualnya gitu. Hari ini kita juga harus punya itu. Anda harus punya sosok, Anda harus punya tauladan, Anda harus punya alarm gitu. Hari ini kan sosok kita hari ini ya paling artis gitu ya kan. Kalau misalnya ada yang agak Korea-Koreaan, ya cenderung publik tauladannya ya yang Korea-Koreaan, yang mungkin necis, yang begini segala macam. Tapi pernah nggak kita sih gitu menteladani sifat Rasulullah itu, ya kan? Artinya teladan kita ini harus ada, alarm kita dalam hidup ini harus ada. Dengan cara masing-masing. Ada yang menggunakan agenda tadi ya, alarmnya dengan menggunakan handphone atau gadgetnya, ada yang membuat agenda, ada yang berbentuk hidup teman sejawat gitu. Kita melihat aktivitas kita hadir di ruangan ini saja bisa kita lihat. Oh, si kawan ini datangnya sama siapa? Sendiri atau berdua? Kalau berdua berarti dia sudah mulai membuat alarm kehidupannya gitu. Saling menasihati, saling mengingatkan, ayo sama yuk. Bahasa sederhananya kan alarmnya itu begitu. Ayo sama yuk gitu. Itu yang harus kita manajemen. Kita lingkungan kita dengan siapa, berteman dengan siapa, beraktivitas dengan siapa. Ini harus menjadi alarm kehidupan kita. Bahkan sampai nanti tua juga kita harus punya alarm itu. Alarm tadi ya, ruh dan jasmani itu tadi. Kita lanjut bahwa memang beberapa ulasan yang sudah saya ungkapkan tadi, kita harus kembali dan menyadari bahwa posisi kita ini kita punya tanggung jawab gitu loh. Punya tanggung jawab pada porsi masing-masing tadi itu. Sebagai anak dari orang tua, kita punya tanggung jawab. Apa sih tanggung jawab kita sebagai anak dari orang tua kita? Apakah kita hanya minta jajan? Iya kan? Apakah kita tidak butuh memberikan cinta juga? Iya kan? Kita juga sebagai pemuda dan mahasiswa, kita punya tanggung jawab. Jangan kita merasa mentang-mentang kita dibiayai dan dinafkahi orang tua kita selama ini kita hidup, kita tidak punya tanggung jawab kepada lingkungan kita, kepada masyarakat, kepada negara ini, kepada agama kita, kan begitu. Kita punya tanggung jawab di situ. Sebagai mahasiswa, sebagai pemuda kan, sebagai agent of change, sebagai agent of control. Apa yang sudah Anda rubah hari ini? Apa yang sudah Anda kontrol hari ini sejauh ini? Kan begitu. Apa yang sudah Anda lakukan? Anda sudah sampai semester 8, kalau kuliah dia semester 8. Sampai sudah semester 7 kita sudah selesai. Pernah nggak kita mikir kita sudah merubah sesuatu? Merubah diri kita, merubah lingkungan kita, merubah keluarga kita. Kan itu yang terdekat kan? Nggak usahlah jauh-jauh misalnya merubah DKI Jakarta gitu ya kan. Ya merubah yang terdekat dulu. Mulai merubah diri kita. Mulai dengan merubah lingkungan keluarga kita. Disitulah posisi yang harus kita lakukan ini. Peran aktif kita sebagai agent of change ini. Ya harus ada yang berubah. Kalau
saudara-saudara menyaksikan dan ikut terlibat dalam diskusi lingkar pakar ini, kita berharap saudara-saudara punya perubahan gitu loh. Bukan hanya ikut gitu loh. Jadi kalau saudara-saudara merasa menyadari bahwa kita menyaksikan lingkar pakar hari ini loh, ini udahlah asal datang aja segan, bukan begitu. Tujuan kita harus kita mulai gitu loh. Untuk membangun dan memanajemen ini semua, untuk menjadikan sebuah alarm itu semua, bahkan ingin berdampak dalam kehidupan kita ini semua, kita harus tetap mulai dari niat itu tadi. Apa niat kita memulai aktivitas ini? Apa niat kita memulai perkuliahan sebagai agent of control, agent of social change, kan itu. Karena hari ini banyak yang menyimpang begitu. Kuliah juga menyimpang. Jangankan merubah sesuatu, banyak yang menyimpang gitu. Inilah makanya kita perlu manajemen ini. Kita butuh alarm kehidupan ini. Ya, alarm ini yang kita konotasikan dalam berbagai perspektif yang kita pahami begitu. Kita harus punya itu, kita harus punya sosok itu, teladan itu. Kita sudah tahu, semua pasti mau ya melakukan perubahan itu ya. Kalau semua sudah tahu, kita harus mau, kita harus punya kemauan, ya kan? Dan kita semua punya kemampuan loh gitu. Enggak ada yang punya keterbatasan kemampuan di sini. Saya nggak sanggup Pak, begitu-begitu, nggak sanggup beriman, nggak sanggup menasehati, nggak sanggup berbuat baik. Nah, itu sudah diragukan itu. Kalau sudah sampai kepada tidak mampu dia, tidak sanggup dia melakukan seperti itu, ya kan? Nah, oke, bahwa memang substansi manajemen waktu yang kita maksud dalam hal ini, bahwa memang berbicara manajemen itu kan ada sebuah proses yang kita lakukan ya. Manajemen waktu, jadi waktu kita itu memang harus kita manfaatkan dengan melakukan prosesnya, dengan melakukan beberapa aktivitas kita lakukan dan kita wujudkan agar memang mimpi dan harapan kita ini bisa kita raih. Kita ini kan semua punya tujuan yang berbeda-beda, kita semua punya mimpi yang berbeda-beda. Persoalannya, apakah kita mampu memanajemen waktu kita ini agar kita mampu mencapai tujuan tersebut dengan sukses, kan begitu. Bahwa memang dengan manajemen waktu ini kita berharap kita mampu melakukan perencanaan itu tadi yang saya maksud. Kemudian kita melakukannya dengan setulus hati. Kita mampu mengontrol diri kita, kita mampu mengarahkan diri kita, dan bahkan kita mampu mengkomunikasikannya. Persoalan dalam manajemen ini kan cuma 4 sebenarnya. Bagaimana dalam manajemen kita ini, di dalam manajemen ini kan ada namanya organisasi ya. Lingkaran-lingkaran dalam berbicara manajemen ini ada organisasi, ada manajemen, ada yang mengarahkan, ada komunikasi. Persoalan manajemen ini yang empat ini aja sebenarnya. Kita ikut diskusi ini kan ada organisasinya, ada Yayasan Insan Cipta yang mengorganisasikan, yang mengorganisatorisik merintis kegiatan lingkar pakar, bahwa ini menjadi sebuah organisasi kan gitu. Anda hari ini mau tidak mau, bahwa memang kita tidak bisa lari dari sebuah organisasi itu. Kita lahir dari orang tua kita loh. Orang tua kita itu adalah organisasi terkecil. Kita ini lahir dari organisasi. Sehingga memang organisasi terbesar kita itu adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Harus kita manajemen juga dengan baik. Ya kan? Ada pengarahnya. Setelah tadi organisasi, bahwa ada yang memanajemennya, ada yang memimpinnya, kan gitu. Ada yang mengarahkannya. Kemudian ada komunikasi di dalamnya. Nah, sederhananya kalau berbicara manajemen itu ke sana. Bahwa memang kalau kita telusuri kembali, kenapa sih penting manajemen waktu ini, kan begitu. Dari tadi Bapak ini berbicara manajemen waktu. Kenapa sih manajemen waktu itu penting, kan begitu. Yang pertama memang bahwa manajemen waktu ini membantu kita untuk bekerja lebih efektif dari berbagai macam skala prioritas kita. Ini yang pertama, pentingnya. Kenapa penting manajemen waktu ini, kan begitu. Kalau masalah kajian yang lainnya nanti boleh perdalam kembali lagi, atau boleh kita diskusi lanjutan kembali. Contoh tadi asupan ruh dan jasmani itu tadi kan. Tapi memang kita harus arahkan ke sana begitu. Kemudian apalagi sih pentingnya manajemen waktu ini? Kemudian manajemen waktu ini akan menjauhkan kita dari berbagai macam sifat stres begitu. Kemudian kita juga dapat mengontrol setiap tugas dan tanggung jawab yang kita geluti hari ini. Kalau kita melakukan manajemen waktu ini, kita akan bisa pertama tadi membuat skala prioritas. Yang kedua adalah kita akan jauh dari kepusingan, stres misalnya.
Tiba-tiba kalau tidak kita manajemen waktu ini, penyesalan datang gitu kan, pusing, kemudian mual segala macam, jadi nggak enak hati gitu. Kalau kita tidak memanfaatkan manajemen waktu ini dengan baik. Kemudian apalagi pentingnya, manajemen waktu ini membuat kita lebih produktif sebenarnya dari hambatan, gangguan yang menghalangi kita untuk mencapai tujuan. Jadi kalau kita melakukan manajemen waktu ini, kita sudah tergambarkan, nanti kalau saya rencanakan begini, planningnya seperti ini ya kan, hambatannya begini, tantangannya seperti ini, solusinya begini gitu. Nah, itulah pentingnya manajemen waktu itu. Kemudian apalagi mengurangi kecenderungan untuk menunda-menunda. Kadang kan banyaknya waktu kita ini menunda-nunda ini, baik dia ke aktivitas ruh tadi itu kan, sholat 5 waktu, udah azan, udahlah bentar lagi aja lah, nggak usah ikut berjamaah, di rumah aja. Udah juga lewat waktunya, bentar lagi, ujung-ujungnya lewat gitu. Menunda-menunda aktivitas kuliah, aktivitas kepemudaan, aktivitas kemasyarakatan kita juga begitu. Kalau kita tidak memanajemen waktu itu, maka akan terbiasa kita menunda-nunda. Makanya penting untuk melakukan manajemen waktu itu. Kemudian semakin bertambahnya umur sebagai mahasiswa atau pemuda, pasti kita akan memiliki banyak kegiatan ke depan. Ya, kalau kita sudah semakin tua, semakin bertambah umur, semakin tinggi semesternya dalam kuliah ini, tugas itu dan tantangan semakin bertambah gitu. Jadi kalau semester 1, 2, 3, 4 sampai ke atas itu beda tantangan dan dinamika perkuliahannya. Kalau semester 1 masih banyak hidayah yang kita dapatkan, semester 2 ya kan. Semester 3, 4, 5, udah mulailah ada yang killer sedikit, ada yang dihubungi pun tak bisa dosennya, ada jumpainya pun payah kali gitu. Macam lah gitu. Artinya setiap tingkatan dalam perkuliahan ini beda dinamikanya, beda tantangannya, sehingga kita harus memanfaatkan manajemen waktu ini dengan baik gitu. Kemudian masa adaptasi dari remaja yang sebelumnya, baik dia dari remaja ke perguruan tinggi, kadang kalau kita tidak manajemen dengan baik, ini akan berujung sia-sia nanti kan begitu. Nggak ada yang bisa kita rubah, sehingga memang kita tidak merasa perubahan itu dan waktu itu penting gitu. Nah, itu dia beberapa penting manajemen waktu yang harus kita manfaatkan. Kemudian bagaimana kita memanajemen waktu ini gitu. Terus yang selama ini bagaimana kita memperbaikinya, kan begitu persoalannya. Kita sudah melakukan manajemen, sekarang bagaimana kita memperbaiki yang sudah hari ini, kan begitu. Yang lalu biarlah berlalu, ya kan. Tinggal kita manajemen untuk kedepannya. Kalau hari ini belum pernah buat buku agenda, kita buatlah buku agenda pribadi. Sudah ada yang buat belum? Selama kuliah, aktivitas agenda hariannya, agenda bulanan, mingguan, sudah ada yang punya belum? Belum? Ada yang udah? Nggak ada? Nah, inilah. Kalau kita lihat pemimpin-pemimpin, bahkan pengusaha-pengusaha itu, mereka punya jadwal masing-masing itu. Buat agenda masing-masing. Yang agak berkelas, dia punya asisten, ya kan? Asistenlah yang buat agendanya gitu. Masa kita tidak mau mengarah ke sana sih? Katanya mau sukses, ya kan? Nah, kalau kita mau sukses, kita harus membiasakan diri dengan membuat agenda pribadi. Kalau hari ini aktivitas saya apa? Pertama, jam 10 ikut diskusi lingkar pakar. Jam 12 sholat zuhur. Setelah zuhur makan siang. Ini masa buat agenda harian aja kita nggak bisa gitu. Kan terlalu lemah kita jadi pemuda, mahasiswa yang katanya abang-abang, kakak-kakak dari orang tua kita. Masa kita nggak bisa buat agenda sederhana begitu, ya kan? Saya berharap itu sudah harus kita mulai. Nah, itu yang kita harapkan dengan manajemen waktu ini. Kita punya agenda, buka agenda masing-masing. Semester 2 ini awal perkuliahan baru, kita buat agenda baru. Nah, setiap hari Senin jam sekian ke jam sekian kuliah. Setelah kuliah aktivitasnya apa? Diskusi, baca buku, main-main, nongkrong sana, nongkrong situ. Ya kan? Di situ akan kita lihat mana lebih banyak waktu kita belajar atau main-main gitu. Mana lebih banyak waktu kita sia-sia, terbuang waktunya sia-sia atau bermanfaat gitu. Itu dia tadi peringatan yang pertama, wal asri tadi itu. Demi masa gitu. Itu sumpah Allah loh. Allah itu bersumpah bahwa kita ini semua akan adalah termasuk orang yang merugi gitu, kecuali gitu tadi. Ada kecualinya. Bagaimana kita memanajemen waktu itu kepada illal ladzina amanu tadi itu wa amilus solihat, ya.
Bagaimana kita manajemen waktu itu dengan sebaik-baiknya. Kemudian yang kedua adalah kita tulis semua tanggal, hari, waktu yang berkaitan dengan kegiatan kita. Biasakan, ya. Kita buat agendanya, kita buat semua tanggal, hari, waktu, ngapain aja kita. Tulis semua tanggalnya. Kemudian apa kegiatan yang bersifat sosial, yang bersifat personal gitu. Sehingga memang kita punya acuan hidup. Kalau kita sudah punya agenda ini, kita sudah punya catatan, kan nggak bingung kita besok mau ngapain. Hari ini kan kita banyak, besok mau ngapain ya, besok tanggal merah. Kan gitu, sering kita begitu. Besok tanggal Sabtu Minggu, tanggal merah, atau mungkin besok hari libur, kita mau ngapain? Besok kuliah, habis kuliah ngapain? Kadang kita bingung gitu. Hari-hari kita itu mau kita buang kemana gitu. Kalau kita nggak manajemen waktu kita itu, ya itulah waktunya terbuang sia-sia. Udahlah, mageran aja lah di rumah. Boleh tepar kan gitu. Lapar bangun gitu ya kan. Ada juga orang yang yang ingin bertahan hidup itu biar tidak lapar-lapar, tidur juga dia kan gitu, seharian tidur. Karena jatah makan cuma 1 kali 1 hari kalau anak kos katanya gitu. Ada juga yang begitu. Oke. Kemudian susunlah skala prioritas dalam setiap kegiatan-kegiatan kita. Biasakan begitu. Kemudian pastikan jadwal rutin mingguan itu ada gitu kan. Kemudian seimbang. Jangan minggu ini ada kegiatan, minggu depan kosong gitu. Jadi kita buatlah, biasakan kegiatan-kegiatan itu. Kemudian yang terakhir adalah pastikan bahwa Anda mematuhi jadwal rutin Anda, baik dia jadwal harian, baik dia mingguan dan bulanan itu. Kalau kita tidak bisa mematuhi jadwal kita, agenda kita tidak bisa memimpin diri kita, gimana kita mau memimpin orang lain? Gimana kita mau menjadi orang sukses? Agenda kita sendiri aja nggak bisa kita hargai. Ya kan? Kita harus punya komitmen begitu. Setelah kita buat agenda, kita harus punya prinsip. Harus kita patuhi prinsip kita ini, agenda kita ini, schedule kita yang kita buat ini. Kadang kan udahlah itu kan hanya coretan gitu. Tapi kita tidak menyadari bahwa ini adalah bagian dari hidup kita gitu. Itu adalah bagian dari sebuah alarm tadi itu. Ya kan? Alarmnya tadi ya, alarmnya ada yang dari handphone, ada yang buku agenda, ada yang manusiawi kan begitu. Masih semangat ya? Oke, baik. Waktu ini kan punya sifat-sifat, saudara-saudara semuanya. Sifat waktu ini yang pertama, kalau dia sudah kita lalui, nggak bisa kita ganti lagi. Semalam, coba kita ngaca, semalam kita ngapain? Ada mungkin yang bersih-bersih kos-kosan, ada mungkin semalam ya punya aktivitas lain, ada yang semalam mungkin tidur seharian di rumah. Coba kita ulang, yang semalam itu bisa nggak kita balik lagi? Nggak bisa kan? Sampai kapanpun nggak akan bisa lagi. Ini sifat waktu ini. Kita harus menyadari itu gitu. Kadang kita nggak sadar. Kita sudah sadar, sudah tahu, tapi kita tidak sadar gitu loh. Waktu itu tidak akan bisa balik, tapi kita tidak sadar gitu loh. Kalau kita 1 detik aja, kalau dalam berkendara misalnya, udahlah lihat handphone betul, baca chat atau baca SMS atau baca angkat telepon, 1 detik aja ngangkat, tuh nabrak. Kita nggak bisa nyesal lagi. 1 detik aja loh gitu. Nggak bisa ulang lagi. Maunya tadi gak usah aku pegang HP-nya ya, kaki udah patah gitu. Mau balik lagi, maunya tadi nanti aja pun nggak bisa. Kan gitu dia. Kita ngeluh-ngeluh jadinya. Waktu itu nggak akan bisa diganti lagi, sedetik pun. Itu sifatnya. Jadi kembali kita harus menegaskan kepada diri kita, kalau kita menyadari bahwa waktu ini sangat penting, kita hargai waktu ini. Kita mulailah menghargai waktu itu tadi dengan membuat agenda kita itu tadi. Kita patuhi agenda yang kita buat. Kita hargai waktu agenda yang sudah kita buat. Ya kan? Yang kedua, waktu dapat mengabaikan kita. Ya kan? Yang seperti yang saya sampaikan tadi. Kalau kita menunggu dan menunda, maka kita akan tergilas gitu. Tergilas, kadang lebih cenderung kita fokus di handphone kita, atau lebih fokus kita berandai-andai, menghayal-hayal ya kan, seandainya, jikalau dan lain sebagainya. Jadi kalau kita memanfaatkan waktu kita itu dengan sia-sia seperti itu, maka kita akan tergilas, maka kita akan terlena. Itu dia. Baru yang ketiga adalah bahwa waktu itu adalah momen. Itu sifatnya waktu ini. Jadi kita manfaatkanlah momen ini.
Momen kalau hari ini kita memiliki agenda, sudah kita jadwal tadi itu, ya kita nikmati. Kadang kan masa kita buat agenda terus kita merasa terbebani dengan agenda kita sendiri kan gitu. Jadi kita buat jadwal waktu kita itu memang momen kita gitu loh. Oh, ini momen saya nih. Ini semester ini momen saya untuk dapat IPK 4,00. Kalau mau 4,00. Ini momen selama S1 momen saya harus jadi wisudawan terbaik. Itu momen kita gitu loh. Itu momen dalam panggung perkuliahan gitu. Atau momen yang lain, aktivitas yang lain di lapangan dan lain sebagainya. Gunakanlah waktu itu menjadi sebuah momen untuk kita. Oke. Kemudian ada juga prinsip waktu, ya. Itu tadi sifatnya waktu. Prinsip manajemen waktu itu bahwa mengelola waktu dengan baik berarti kita mengelola hidup dengan baik pula, ya. Kalau kita mengelola waktu itu dengan baik berarti kita mengelola hidup kita dengan baik. Karena waktu adalah kehidupan. Kita nggak bisa hidup kita ini kita abaikan dari waktu ini, ya. Kita tidak bisa mengabaikan bahwa kita bisa hidup tanpa waktu, ya kan? Semua butuh waktu. Kalau sering kita dialog bertanya, siapa namanya, di mana lahirnya, tinggal di mana, itu berbicara tentang waktu itu. Kenapa coba kita harus bertanya siapa namanya, di mana dia lahir, di mana dia tinggal? Itu berhubungan dengan waktu. Namanya siapa? Mungkin ini adalah waktu momen kita saling mengenal, silaturahmi. Tinggal dan lahir di mana? Kita tahu dia pernah lahir di sana. Kalau kita ke sana, ada kehidupan baru di sana. Ya. Jadi prinsip manajemen waktu itu, kalau kita mengelola waktu dengan baik berarti kita mengelola hidup kita dengan baik, ya. Karena waktu adalah kehidupan. Kemudian yang terakhir bahwa dalam kehidupan kita ini kita harus mampu menyeimbangkan kehidupan kita. Kita seimbangkan kehidupan kita baik dengan situasi ekonomi, situasi pemikiran, situasi pemahaman. Jangan merasa bahwa kita belum punya apa-apa, tidak tahu apa-apa, ya kita lah yang merasa yang orang paling sulit kan gitu. Kita sedang terpuruk-puruknya, jangan kita merasa kita yang paling susah begitu, ya. Kemudian silakanlah lakukan sekarang. Saya singkat do it now itu dengan menjadi tugas, membagi tugas itu menjadi lebih kecil, kemudian melakukan pengorganisasian atau aturlah bagaimana melakukan aktivitas kita. Abaikan gangguan yang mengalihkan perhatian, ambil kesempatan bagaimanapun melakukan itu. Kalau bisa kita mandiri kita lakukan, ya now sekarang lakukan. Dan ambil dari keuntungan-keuntungan, ambil kesempatan-kesempatan dengan adanya waktu yang hari ini diberikan kepada kita. Waspadalah kepada pemborosan waktu. Jangan cenderung kita menyia-nyiakan waktu, ya. Dan yang terakhir saya simpulkan bahwa memang dalam berbicara tentang manajemen waktu kita ini, jika ada sesuatu yang sangat berharga, maka itu adalah waktu. Ya, simpulan dari dialog kita hari ini. Jika ada sesuatu yang sangat berharga dalam hidup kita ini, maka itu adalah waktu. Siapapun orangnya, tidak akan bisa mengulang setiap waktu yang sudah kita lewatkan. Itu prinsip yang pertama. Yang kedua, bahwa memang setiap orang, dimanapun ia berada, memiliki waktu 24 jam dalam satu hari. Tidak ada yang mendapatkan waktu itu lebih dari 24 jam. Kalaupun pengen kita hari ini karena banyak agenda, banyak schedule, maunya 30 jam aja satu hari ini, nggak bisa. Waktunya hanya 24 jam satu hari. Sehingga memang kalau kita tahu 24 jam satu hari, kita menyiapkan agenda tadi itu, kita akan mampu memanajemen diri kita sendiri. 24 jam, berapa jam saya istirahat, berapa jam saya beraktivitas, berapa jam saya belajar, berapa jam saya memenuhi kebutuhan ruh dan jasmani saya. Ya. Kemudian untuk mencapai segala macam kesempurnaan memang selalu dibutuhkan proses. Oleh sebab itu, jika kemarin atau hari ini Anda melakukan kesalahan, carilah kesempatan untuk memperbaikinya. Ya, kalau kita pernah melakukan kesalahan, ya cari juga waktu untuk bisa memperbaiki kesalahan yang kita lakukan itu. Ya. Kemudian yang berlalu biarlah berlalu, mungkin akan menjadi pengalaman selama hayat. Ya. Bagaimanapun diri Anda di masa lalu, itu tidaklah penting.
Yang jauh lebih penting adalah bagaimana diri Anda di masa depan sekarang. Itu yang harus kita pikirkan. Yang lalu biarlah berlalu, nggak usah terlalu kita pikirkan. Sekarang yang terpenting bagaimana Anda di masa depan nanti, ya. Kita nggak tahu Anda ini nanti bakal ada yang jadi kepala dinas, jadi kepala desa, jadi camat, jadi bupati, jadi anggota dewan, kepala sekolah, bahkan jadi rektor begitu. Ya kan? Itu tidak menutup kemungkinan. Kita tidak membatasi kemampuan-kemampuan itu. Dan yang terakhir, ingatlah, banyaknya kejahatan yang dilakukan manusia dalam hidupnya itu disebabkan kita lupa menghadirkan Allah pada setiap waktu yang kita lalui, ya. Kadang banyaknya waktu kita ini aktivitas kepemudaan, mahasiswa, aktivitas sosial kemasyarakatan, bahkan aktivitas hidup, kita kadang lupa mengikut sertakan Allah dalamnya. Sehingga memang kita kadang sering abai. Oh, yang saya lakukan ini baik atau benar. Kalau kita menghadirkan Allah, maka kita akan kepada jalan yang benar gitu. Dengan jawaban pertanyaan Adinda Mora tadi, saya dulu pernah merasakan itu juga, sehingga memang saya tersentuh dan ditanyakan kembali dengan yang saya tanyakan. Karena saya tanyakan, gimana saya mau kuliah? Tapi saya nggak bisa mencukupi makan saya saja, kadang nggak bisa terhidupi. Gimana mau bayar uang kuliah? Saya pernah lalui itu gitu. Jadi saya ditanyakan kembali, kau sebenarnya mau cari ilmu atau cari duit gitu. Ya kembali ke kita kan, kebutuhan kita hari ini apa? Kalau cari duit, itulah tadi dia kebijakan yang diambil. Ya udah, karena memang kita merasa kita lebih butuh duit daripada ilmu, maka kita akan memutuskan untuk tidak kuliah dan kita cari duit gitu. Tapi kalau prinsip kita memang mau mencari ilmu, apapun ceritanya, bagaimanapun kondisinya, mau banting tulang, seperti apapun kondisi kita, ya pendidikan dan menuntut ilmu ini harus kita selesaikan. Karena itu sudah dijanjikan Allah gitu. Orang yang menuntut ilmu, orang yang mau menikah, itu ada jalannya gitu. Orang yang menuntut ilmu, saya sudah lalui, mulai dari S1 dan S2 itu sudah saya lalui itu. Sehingga memang itu dinamika kehidupan kita. Pertama memang kita porsikan dulu, kita arahkan kita mau nyari apa sebenarnya. Jangan kita alaskan karena kondisi ekonomi, kondisi orang tua, kondisi kehidupan itu, sehingga kita membatasi kita tidak kuliah atau tidak belajar gitu. Karena memang kalau kita betul-betul aja kuliah, banyak jalannya. Saya nggak bisa bayar uang kos, ya tinggal di masjid kalau mau laki-laki, ya kan. Ya kalau sementara yang perempuan ya numpang di tempat teman, saudara, segala macam, pasti akan ada solusinya gitu ya. Artinya memang kalau mau bagaimana solusi yang lain, saya berpikirnya untuk membuat sebuah agenda tadi itu. Dengan agenda yang Anda miliki tadi itu, kita akan lebih memikirkan mana waktu kita lebih banyak terbuang kemana gitu. Banyak terbuang menuntut ilmu kah atau banyak terbuang bekerja kan gitu. Sehingga memang skala prioritas yang saya maksud itu, jangan juga gara-gara kita kerja terganggu kuliah kita gitu. Jangan juga kalau kita mau bekerja itu mengganggu aktivitas perkuliahan itu kan. Artinya memang kalau memang tujuan kita kuliah, kita selesaikan kuliahnya. Kalau memang mau sembali ada sambil-sambilan, jangan juga sampai titik tadi itu keenakan cari duit, merasa nggak perlu kuliah gitu. Kalau uang ini kita cari dapat pun kan habis juga itu kan. Tapi kalau ijazah kita punya, ilmu kita punya, nggak akan habis-habis gitu. Itu dia solusinya. Hal yang paling menarik sebenarnya dari pembahasan kita hari ini itu karena sesuatu yang sebenarnya kita lalui dan akan terus kita lalui gitu. Jadi kembali kepada kita akan seperti apa, mau apa ya. Jadi apa yang akan kita lakukan kan? Kita berpikir kalau sudah kuliah pasti jadi pakar, maka untuk memenuhi itu kita buat lingkar pakarnya. Jadi kuliah itu dekat dengan dialog-dialog keilmuan, ya kan, intelektual, sehingga nggak merasa tinggi banget sih pembahasannya. Kalau tahu informasinya lingkar pakar ada diskusi, mau gabung aja. Jadi ini wadah. Jadi ke depannya mungkin saja teman-teman yang akan bercerita tentang satu hal kan beda-beda ya. Jadi kita akan berharap nggak hanya di sini, ini permulaan. Tapi mungkin saja kita bisa di kafe diskusi sambil minum kopi. Jadi anak-anak muda itu diharapkan memunculkan ide-ide brilian lah untuk kebangkitan bangsa. Hari ini kan kita akan tenggelam kalau anak-anak mudanya dia tidak mau berdialog dengan baik, memunculkan ide.